Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama ada muatan bahasa Indonesia. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Muatan IPA, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Muatan PPKN, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman yang berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Apakah kalian masih ingat dengan apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan, dapat berupa inti atau pokok paragraf. Biasanya gagasan pokok ini terletak pada kalimat pertama atau kalimat terakhir. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Bacalah teks berikut yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Coba kalian amati, kalimat manakah yang termasuk gagasan pokok? Nah, benar sekali. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Mengapa? Karena kalimat pertama sampai keenam merupakan tambahan informasi tentang Edo dan kelima temannya yang mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Selanjutnya, kerjakan exercise 1. Bacalah teks yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman pada halaman 75-76. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan 3. Perambatan bunyi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nah, coba kalian perhatikan, bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air yang ada di dalam tong. Air termasuk benda cair. Selanjutnya kita akan belajar indera pendengar atau yang biasa disebut dengan telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan suara musik. Nah, bagian dan fungsi telinga itu apa saja sih? Yuk kalian simak penjelasan Bu Guru.
Nah, yang pertama ada daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua ada liang atau saluran telinga yang berfungsi menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Yang ketiga ada gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang pendengaran. Yang keempat ada tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke koklea. Selanjutnya ada koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan ke syaraf pendengaran. Yang keenam ada syaraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang ketujuh ada saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Dan yang terakhir adalah tulang saluran setengah lingkaran yang berfungsi mempertahankan keseimbangan tubuh. Bagaimana proses bunyi bisa kita dengar? Coba kalian perhatikan. Getaran dari sumber bunyi merupakan gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi tersebut merambat di liang telinga yang menuju gendang telinga. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya dari tulang pendengaran dibawa ke koklea. Nah, di koklea ini menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke syaraf pendengaran. Nah, di saraf pendengaran ini mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, tugas kalian adalah menceritakan apakah kalian pernah mengalami gangguan indera pendengar. Tulis di buku tugas tematik. Nah, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pada teks yang berjudul Belajar dari Cerita, Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bercerita. Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Edo, Siti, Dayu, dan Lani berbagi cerita hari raya yang mereka laksanakan. Mereka mempunyai cerita yang berbeda-beda. Tugas kalian adalah membaca teks yang berjudul Belajar dari Cerita. Kemudian, identifikasi agama dan hari besar keagamaan yang mereka laksanakan. Tulis di buku tugas tematik. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian serta kalian dapat pengetahuan baru yang bisa kalian manfaatkan di lingkungan sekitar kalian. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.